感覚だ。そんなものじゃないだろ。しびれた。 Halo minasan, selamat datang di channel Ratu Anime, tempatnya membagi alur cerita yang pastinya cocok buat temen ngopi kalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu baik dan sehat ya. By the way, kali ini Ratu pengen tahu nih, kira-kira penonton Ratu dari kota mana aja sih? Coba absen di kolom komentar ya. Nanti di next video Ratu bakalan sapa kalian deh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ratu bakalan kupas tuntas cerita yang berjudul Seiretsukai no Black Gems. Yang mana anime ini menceritakan tentang hanya wanita murnilah yang bisa menggunakan kontrak untuk memanggil spirit. Di Akademi Spirit Airesia, para wanita terlatih berkumpul untuk mendapatkan pelatihan elit untuk menjadi seorang elementalis. Seorang anak laki-laki bernama Kamito secara tidak sengaja mengintip seorang gadis saat Claire sedang mandi dan berakhir pada kontrak spirit yang Claire inginkan. Sedangkan Kamito sendiri bukan laki-laki biasa yang kehadirannya dianggap mustahil di Akademi Wanita Suci. Pada akhirnya, Kamito harus bertanggung jawab karena sudah mencuri spirit Claire. Penasaran bukan gimana kelengkapan ceritanya? Yuk disimak sampai akhir, ini dia alur ceritanya. Scene awal dibuka dengan memperlihatkan sosok pria bernama Kamito Kazehaya. Kamito tanpa sengaja melihat seorang wanita gelis nan imut yang sedang mandi di sungai. Kamito hendak menjelaskan alasannya kepada si cantik, tetapi apalah daya, dia diserang dengan sihir roh sehingga meluluh lantakkan tempat itu. Ternyata si gelis bernama Claire Roach. Claire adalah seorang putri bungsu Adipati Elstein, serta ia mewarisi rambut dan mata merah api keluarga Elstein. Awalnya Claire mengira Kamito seorang pria yang nakal yang genit, sehingga ia menyerangnya. Namun Kamito mampu menyelamatkan Claire dari insiden serangannya sendiri. Setelah insiden selesai, Claire mengikat Kamito dan hendak menghukumnya. Lalu Kamito mengatakan kalau ia mengetahui Claire berasal dari Akademi Roh Airesia karena ia seorang elementalis pengguna sihir roh. Setelah mengetahui kalau Kamito bukan pria yang nakal, Claire bertanya apa kepentingannya berada di Akademi Wanita. Kamito menjelaskan kalau ia diundang Greyward untuk bertandang ke Akademi Roh Airesia. Claire baru menyadari yang dimaksud Kamito adalah kepala sekolah Airesia. Lalu Claire memandangi surat undangan itu dan menyatakan kalau segel yang berada di surat menggunakan segel tingkat tinggi kerajaan. Kemudian Claire heran, mengapa kepala sekolah mengundang seorang pria ke sekolah mereka? Kamito menjawab kalau ia juga tidak mengetahuinya dan meminta Claire bertanya langsung kepada nenek tua itu. Claire mengomel karena Kamito menyebut kepala sekolah dengan panggilan nenek tua, karena para siswa kesatria roh sangat menghormati kepala sekolah mereka. Kamito mengalihkan pembicaraan dan bertanya, kenapa hutan tersebut amatlah besar? Claire tertawa geli karena roh hutan telah mengerjai Kamito agar tersesat. Lalu Kamito bertanya kepada Claire, apa yang dilakukannya di tempat seperti itu? Claire menjelaskan kalau ia sedang memurnikan roh dan akan membuat kontrak roh. Ternyata tujuan Claire adalah membuat kontrak dengan pedang suci Demon Slayer. Kemudian Claire menghancurkan penghalang dan memasuki gua tersebut. Begitu juga Kamito mengikuti Claire dari belakang. Setibanya di dalam, Claire dan Kamito melihat artefak sebuah pedang berada di tempat suci. Lantas Claire segera membuat kontrak dengan pedang roh. Di awal Claire mengira ia telah berhasil menjinakkan pedang itu. Namun sang pedang menolak untuk membuat kontrak dan menyerang Claire. Lalu Kamito menyelamatkan Claire dan memintanya segera kabur dari gua. Tetapi Claire menolaknya karena ia membutuhkan kekuatan yang amat OP. Claire pun memanggil Scarlet, sihir api teknik andalannya, agar sang pedangnya luluh. Karena kekuatan pedang amatlah dahsyat, ia mampu menyerang Scarlet hingga kembali ke wujud aslinya.
Claire mulai auto mewek dan galau karena Scarlet terluka. Sang pedang ganas itu tidak menyerah dan hendak melukai Claire, tetapi berhasil dihentikan Kamito dengan sihir pemanggil roh. Lalu Kamito membuat kontrak dengan sang pedang, hingga ia mampu menjinakkannya. Kamito pingsan karena aksi melawan pedang roh telah menguras energinya. Hingga saat Kamito sadar, Claire bertanya, bagaimana mungkin seorang pria bisa membuat kontrak dengan roh? Claire mengatakan hanya gadis suci lah yang bisa membuat kontrak dengan roh dari zaman purba hingga sampai sekarang. Kemudian Kamito berkata dalam hatinya, kalau dahulu kala ada seorang pria yang bisa membuat kontrak dengan roh, dan pria itu adalah Raja Iblis Sulaiman. Claire menyadarkan Kamito dari lamunannya dan mengatakan kalau Kamito akan membuat kontrak roh dengannya karena telah merebut pusaka pedang roh. Setelah itu Claire mengantarkan Kamito masuk ke Akademi Roh Aresia. Namun Kamito kabur dari si Eneng dan langsung mencari si nenek tua ke ruangan kepala sekolah. Tetapi dari dalam Kamito mendengarkan suara ribut-ribut. Tak lama seorang wanita gelis bernama Alice Fahregard, kesatria wanita yang menjadi penjaga sekolah. Alice menyerang Kamito dan mengira ia adalah pria ecchi dan hendak menghajarnya. Namun Bu Kepsek menghentikan aksi tersebut dan meminta Alice meninggalkan mereka. Lalu Bu Kepsek bersama Kamito curcol di dalam ruangan. Bu Kepsek melihat tangan Kamito dan mengatakan, apakah ia telah melakukan kontrak dengan roh? Kamito mengatakan kalau hal tersebut terjadi secara tiba-tiba. Bu Kepsek bertanya lagi, apakah Kamito sudah lepas dari hantu? Kamito menjawab dengan kesal kalau wanita itu bukanlah hantu. Kemudian Kamito bertanya apa maksud Bu Kepsek memberikan surat undangan kepadanya. Bu Kepsek mengatakan kalau itu adalah kontrak seumur hidup, jadi Kamito tidak bisa menolaknya. Lalu Kamito bertanya di mana Restia. Bu Kepsek mengatakan kalau ia tidak akan memberikan informasi begitu saja. Selanjutnya Bu Kepsek mengatakan kalau Kamito akan bersekolah di Akademi Roh Aresia. Setelah itu Bu Kepsek meminta Alice mengantarkan Kamito keliling sekolah. Lalu Alice menunjukkan tempat tinggal Kamito di sebelah kandang kuda. Alice telah membangunkan gubuk yang layak untuk Kamito tinggali. Alice juga mengantarkan Kamito menuju kelas gagak tempat ia akan belajar. Setibanya di kelas, guru memperkenalkan Kamito dan memintanya duduk di kursi manapun. Claire menarik Kamito agar duduk di sebelahnya karena ia adalah roh budak milik si Eneng. Tetapi aksi tersebut dihentikan oleh seorang wanita bernama Rinslet Lauren Frost karena ia akan duduk di sebelah Kamito. Nah, sang MC mulai diperebutkan nih di hari pertama dia sekolah. Tiba-tiba pelayan Rinslet terjatuh dari tangga dan diselamatkan oleh Kamito. Tanpa sengaja, Kamito membuat para wanita gemoy marah dan ia dihajar. Malam harinya, saat terbahan di base camp, Kamito teringat kata-kata Bu Kepsek. Ternyata Kamito diminta untuk mengikuti kompetisi penari pedang yang akan diadakan 2 bulan lagi. Jika Kamito mengikutinya, maka ia akan bertemu wanita misterius yang dicarinya selama ini. Setelah itu Kamito kembali ke gubuknya dan merasa amat lapar. Tak lama, Rinslet dan pelayannya mendatangi Kamito dan menawarkan makanan kepadanya. Kamito merasa Rinslet sangat baik kepadanya dan mengucapkan terima kasih. Tetapi Rinslet memberikan syarat kalau Kamito harus menjadi budaknya. Kamito kesal dan langsung menolak permintaan Tuan Putri Manja itu dan mengusirnya. Namun Kamito kedatangan tamu tidak diundang, yaitu si gadis kucing api yang hendak memberikan roh budaknya makan. Tetapi Claire melihat Rinslet menggoda Kamito dan ia menantangnya. Hingga terjadilah pertengkaran di antara kedua gadis. Claire mengeluarkan roh pemanggilnya Scarlet, sedangkan Rinslet memanggil roh elementalisnya, yaitu serigala Fenrir.
Singkat cerita, gubuk Kamito terbakar oleh api Claire dan dipadamkan oleh elemen es milik Rinslet. Tak lama, Alice dan anggota komite kedisiplinan sekolah muncul memarahi kedua gadis Jugel itu. Lalu Alice melihat kalau gubuk yang dibangunnya hancur lebur hingga menjadi serbuk kayu. Alice mengira kalau Kamito tidak menyukai fasilitas yang diberikannya. Tetapi kedua gadis menjelaskan kepada Alice kalau itu ulah mereka. Kemudian rekan-rekan Alice menghina kakak Claire sehingga membuatnya amat kesal. Claire menantang Alice untuk bertarung dengannya. Lalu Alice pun menerima tantangan si gadis kucing api itu. Setelah insiden itu, Claire membawa Kamito tinggal sementara di asramanya. Setelah itu mereka makan bareng sambil ngobrol. Kamito bertanya, kenapa Claire ingin memiliki roh pemanggil yang kuat? Claire mengatakan kalau ia sedang mencari seseorang. Mendengar hal tersebut, Kamito merasa kalau Claire memiliki persamaan dengannya. Claire menceritakan kepada Kamito kalau ia adalah keturunan keluarga Elstein dan memiliki kakak yang bernama Rubia Elstein. Claire ingin mencari keberadaan Rubia dan ingin menanyakan langsung alasannya membakar seluruh kerajaan. Lalu Claire mengajak Kamito pergi ke gerbang astral, gerbang yang menghubungkan dunia isekai dengan Astra Zero. Claire akan melawan Alice di sana dan memenangkan pertandingan tersebut. Claire bertekad untuk mengalahkan Alice dan mengikuti kompetisi penari pedang. Claire mengatakan kepada Kamito kalau Ren Ashbel berpartisipasi dalam kompetisi penari pedang. Sebenarnya Claire sangat mengagumi sosok Ren Ashbel dan ingin menjadi sepertinya. Setelah tiba di arena, Rinslet mengomel karena Claire terlalu lama datang. Claire menjelaskan kalau ia diserang oleh roh air. Kamito menyadari kalau Claire sengaja dijebak oleh orang lain menggunakan roh air. Kemudian Alice dan teman-temannya datang ke TKP dan mereka akan memulai pertarungan antara kesatria roh. Tampak Alice sedang memanggil roh iblis angin untuk melawan roh pedang milik Kamito. Claire terkejut mengapa pedang roh milik Kamito amatlah kecil, padahal Kamito telah melakukan kontrak elemental kepada roh sebelumnya. Kamito menyadari hal tersebut karena ia melakukannya setengah hati. Saat Kamito diserang, lawan Rinslet datang membantunya dengan roh pemanggil panah Fenrir. Kamito komplain, mengapa Rinslet bertarung di posisi paling atas? Rinslet mengatakan kalau kasta dirinya lebih tinggi daripada Claire. Lanjut lagi pertarungan Kamito melawan Alice. Di awal, Alice meremehkan sang hero dan meragukan kekuatannya sebagai pemanggil roh. Alice memanggil si roh andalannya dan akan menyerang Kamito. Namun tiba-tiba Kamito memuji kecantikan Alice sehingga membuatnya baper. Alice sadar kembali dan menghajar Kamito yang mencoba untuk menggodanya. Tetapi Kamito menghentikan serangan Alice dan memintanya untuk menoleh ke belakang. Saat Alice menoleh, ia melihat pusaran angin hitam berada di awan. Lalu roh iblis muncul menyapa Claire dan ternyata ia merupakan sosok wanita imut yang selalu berada di dalam mimpi Kamito. Kemudian Alice mengatakan akan menghentikan pertarungan mereka dan menundanya. Alice meminta Rinslet dan teman-temannya untuk kembali ke asrama dan ia akan menghadang roh iblis. Kamito menolaknya dan mengatakan akan menghadang roh iblis itu. Tetapi Alice melarangnya karena Kamito belum bisa mengendalikan roh sihirnya. Lalu Claire mengatakan akan melawan iblis itu dan membuat kontrak dengannya. Namun Kamito melarang Claire menjinakkan monster berbahaya seperti roh iblis. Claire marah karena Kamito sangatlah lemah sehingga tidak berhak melarangnya. Sekarang ini di pikiran Claire hanyalah memiliki roh pemanggil yang amat kuat. Claire telah dikuasai emosinya dan tanpa pikir panjang dia membantai roh iblis itu. Di awal Claire unggul karena terus-terusan membantai sang monster. Tetapi aksinya gagal karena roh iblis terlihat sangat OP.
Lalu Kamito mengatakan kepada Alice kalau ia akan menyelamatkan gadis keras kepala itu. Alice melarang Kamito karena roh iblis sangatlah kuat, maka ia tidak akan mampu melawan sang monster. Alice mengatakan kalau Kamito adalah orang bodoh dan rela mengorbankan dirinya. Kamito mengatakan kalau ia adalah roh kontrak dari Claire. Oleh karena itu, dia harus menyelamatkan sang pujaan apinya. Sementara di TKP, Claire masih ngotot menjadikan roh iblis sebagai budaknya. Padahal Claire sudah babak belur diserang oleh roh iblis. Kemungkinan ia menang adalah 0%. Saat roh iblis hendak menyantap Claire, Scarlet datang menghadangnya hingga ia lenyap tanpa sisa. Claire teringat kenangan ia bersama Scarlet ketika mereka bersama dahulu. Tak lama Kamito menghadang si monster dan melakukan pemanggilan roh pedang. Lalu Kamito membantai roh iblis hingga tubuhnya terbelah 2 dan KO. Namun Scarlet telah tiada dan menghilang sehingga membuat Claire sangatlah dilema. Claire sempat memarahi Kamito karena ia telat menyelamatkannya. Tetapi Claire menyadari kekalahannya karena ia sangatlah lemah dan tidak bisa melindungi Scarlet. Begitu juga saat kakaknya pergi dari rumah dan menghilang. Claire sangatlah sedih meratapi kelemahan dirinya. Sampai sekarang belum bisa maksimal mengumpulkan roh pemanggil yang OP. Karena amat kelelahan dan energinya terkuras, maka Kamito pingsan tidak sadarkan diri. Scene diperlihatkan masa kecil Kamito. Terlihat Kamito disandra dan dilatih dengan sadis di dalam penjara. Lalu Kamito bertemu dengan seorang wanita yang bernama Restia. Restia mengangkat tangannya dan disambut oleh Kamito. Lalu bayangan Kamito melihat sosok seorang wanita penari pedang yang bernama Ren Ashbel. Selang beberapa waktu Kamito sadar dan melihat seorang bocah yang tak berbusana. Kamito kaget dan bertanya siapa sang bocah itu. Si bocah menjawab kalau ia adalah S, roh dari Demon Slayer. Tak lama Rinslet dan pelayan wanitanya bernama Carol menghampiri Kamito yang telah sadarkan diri. Rinslet emosi melihat pria ecchi membawa wanita ke kamarnya. Lalu Rinslet memanggil Fenrir untuk menyerang Kamito, tetapi S mampu menjinakkannya. S menjelaskan kalau ia adalah roh pemanggil dari pedang Raja Iblis. Alhasil barulah Rinslet paham dan amarahnya pun mereda. Selanjutnya Kamito mengelilingi akademi untuk mencari Claire kemana-mana. Saat di jalan, Kamito bertemu dengan Alice dan mereka ngobrol di taman. Kamito bertanya kepada Alice di mana keberadaan Claire. Alice mengatakan kepada Kamito, semenjak Claire kehilangan Scarlet, ia mengunci dirinya di kamar asrama. Kamito mengatakan kalau ia dan S telah mencarinya di asrama, tetapi Claire tidak ada. Lalu Alice teringat kalau para siswa mengikuti acara pemanggil roh militer. Karena Claire tidak memiliki roh pemanggil, mungkin ia berpartisipasi dengan pergi ke acara itu. Setelah mendengarkan informasi dari Alice, Kamito auto gerak dan pergi menuju TKP. Kamito juga mengajak S ikut bersamanya. Di tempat lain, Claire terlihat amat terguncang karena ia telah kehilangan roh pemanggilnya. Claire berjalan kaki menuju TKP untuk mendapatkan roh pemanggil militer. Di sela-sela kegalauan Claire, ia disapa oleh wanita bertudung. Si misterius menawarkan kekuatan yang OP kepada Claire sehingga ia terperdaya. Claire dikuasai oleh emosinya sehingga mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh wanita misterius itu. Setelah itu Claire melakukan kontrak dengan roh kegelapan dan ia mendapatkan kekuatan yang amat OP. Sementara Kamito dan S bergegas pergi menuju lokasi dan ia teringat kata-kata Alice kepadanya. Pada acara tersebut terdapat roh kuat bernama Glaciela Bolas yang bisa dikontrak. Kamito teringat kalau Claire terobsesi ingin menjadi penari pedang, maka ia tergila-gila dengan kekuatan. Kamito menyadari kalau 4 tahun yang lalu, Rubia Elstein adalah si penari pedang yang mengkhianati Raja Roh Api.
Setelah itu, Rubia Elsen mencuri roh abi terkuat. Laifatein lalu menghilang. Karena insiden itu, Raja Roh Abi membakar seluruh kerajaan beserta keluarga Elstein. Lalu masyarakat menyebut Rubia sebagai Ratu Malapetaka dan membencinya. Berpindah pada pertandingan, Claire sedang bertarung di arena melawan Gollum. Sementara Kamito masih di perjalanan, dan ia merasa kalau Claire amatlah nekat bertarung tanpa roh pemanggil. Kembali pada arena tanding, Claire diolok-olok lawannya karena bertarung tanpa roh pemanggil. Hal tersebut membuatnya marah, apalagi lawan menyinggung soal si Ratu Malapetaka. Lalu kekuatan roh kegelapan muncul secara paksa dari tubuh Claire, sehingga menyebarkan aura kegelapan di arena. Para penonton kabur dari stadion karena kekuatan yang mengerikan tersebut. Tak lama Kamito datang menghadang serangan roh kegelapan dengan bantuan es. Kamito bertanya kepada Claire, apakah ini kekuatan yang diinginkannya? Claire marah karena Kamito ikut campur dengan urusannya. Kamito tidak akan tahu perasaan yang telah dirasakan Claire selama ini. Claire teringat saat dia masih kecil dan melihat keluarganya ditangkap. Lalu semua orang mengucilkannya dan menjauhi Claire yang masih bocil itu. Claire menegaskan kepada Kamito kalau ia tidak akan mengerti tentang perasaannya saat orang-orang memanggilnya sebagai adik si Malapetaka. Kemudian Kamito menghampiri Claire dan mengatakan kalau si Gelis tidak sendirian. Kamito bersedia menjadi roh pemanggil buat sang pujaan hati dan ia akan melindunginya. Claire auto baper dan mengatakan sedari awal Kamito adalah roh pemanggilnya. Tetapi si kegelapan mengganggu adegan baper-baperan dua insan itu dan meminta diperhatikan. Lalu Kamito memperhatikannya dan meminta si kegelapan melepaskan Scarlet dari pengaruhnya. Claire terkejut mengetahui kalau Scarlet masih bernyawa. Kamito menjelaskan kalau Scarlet masih bernafas, hanya saja kekuatannya belum pulih. Selanjutnya Kamito menjelaskan kalau Scarlet sedang dirasuki roh mengamuk, sehingga ia kehilangan kesadaran. Claire mematahkan kontrak sihir dengan roh kegelapan dengan cara membakar tangannya. Lalu Kamito melancarkan aksi Demon Slayer dan menebas si kegelapan hingga musnah. Sedangkan Scarlet kembali ke wujud aslinya dan menghilang. Kamito mengkhawatirkan keadaan Claire dan mendekatinya. Namun kebahagiaan mereka terhenti karena Restia datang menghampiri kedua insan itu. Kamito terkejut melihat sosok wanita yang selama ini dicarinya. Restia mengatakan kalau ia selalu menunggu Kamito selama 3 tahun ini. Lalu Kamito merasa bersalah karena membuat Restia menjadi sosok wanita yang jahat. Lamunan Kamito berhenti saat Claire menariknya pergi. Restia membangkitkan roh jahat di arena dan akan menyerang Kamito serta Claire. Claire membawa Kamito pergi karena ia dalam keadaan terguncang setelah bertemu Restia. Claire bertanya kepada Kamito, siapa Restia sebenarnya? Kamito mengatakan kalau Restia adalah roh kontraknya dahulu dan ia tidak menyangka kalau Restia telah berubah. Claire menyadarkan Kamito agar mereka bisa menghentikan monster yang mengamuk itu. Tetapi Kamito terlihat amat terpukul dan tidak mampu untuk bertarung. Lalu Claire memberikan energi agar Kamito bangkit lagi dan bisa bertarung bersamanya. Resep jitu itu sangatlah ampuh dan mereka akan bertarung melawan sang monster. Lalu Claire dan Kamito mengejar si monster yang hendak menyerang kota. Claire mengatakan akan membantu Kamito karena Scarlet belum pulih total. Sementara Kamito harus menyerang si monster dengan kekuatan rohnya. Kamito mengatakan kepada dirinya kalau ia tidak akan memikirkan Restia lagi. Karena Kamito sekarang telah memiliki si gadis manja yang harus dilindunginya.
Kemudian Kamito mengeluarkan teknik pedang si penari Ren Ashbel untuk melawan monster kegelapan dan berhasil membelah tubuhnya menjadi dua. Setelah sang monster lenyap, Kamito pingsan dan tergeletak di lantai. Kamito pingsan di pangkuan Claire dan mereka berhasil mengalahkan musuhnya. Dari kejauhan, terlihat sosok pria misterius memantau pertarungan Kamito. Selanjutnya, Claire membawa Kamito istirahat di kamar asrama. Saat Kamito sadar, ia melihat Ash berada di atas tempat tidurnya. Kemudian Claire datang mengunjungi Kamito dan melihatnya bersama seorang bocah wanita. Lantas Claire mengamuk kepada Kamito disusul Rinslet dan Alice hendak menghajar si babang tampan itu. Di sisi lain, seorang wanita elegan menaiki kereta delman dan ingin bertemu dengan si penari Ren Ashbel. Cindy diperlihatkan seorang wanita sedang dikejar monster buas dan ia tidak sanggup menghadapinya. Tiba-tiba Kamito muncul menyelamatkan sang gadis yang tidak berdaya itu. Kamito meminta sang gadis bersembunyi karena ia akan melawan monster itu. Bak kesatria pedang, Kamito membantai monster pohon itu hingga tumbang. Wanita itu melihat roh elemental dari pedang Kamito. Lalu wanita itu curiga, bagaimana bisa seorang lelaki mempunyai pedang milik sang penari. Kamito bingung menjelaskannya dan bertanya kepada Restia. Lalu Restia mengomel kepada Kamito, mestinya ia memakai kostum wanita sebelum membantu sang gadis. Kamito meminta agar si gadis merahasiakan kalau ia adalah Ren Ashbel. Karena telah diselamatkan, maka gadis tersebut mengatakan akan menjaga rahasianya. Berpindah pada asrama. Setelah 1 minggu, Kamito telah pulih dari cederanya dan hendak bangun dari tempat tidur dan melihat Ash. Ternyata Ash cemburu saat tuanya melakukan aksi berbahaya dengan Claire. Lalu Ash ingin melakukan aksi yang sama, tetapi Kamito menolaknya. Namun semuanya berakhir saat Claire keluar dari kamar mandi dan melihat Ash nempel seperti perangko kepada Kamito. Kamito menjelaskan kejadiannya agar Claire tidak salah paham. Selanjutnya, Claire dan Kamito pergi ke sekolah dan mereka akan mengadakan latihan tanding untuk kontes penari pedang. Bu guru mengatakan kalau penari terdiri dari 5 orang. Sementara Claire hanya bersama dengan Kamito saja. Tentu saja mereka kalah dalam pertandingan dan hal itu membuat Claire galau. Pada dasarnya Claire tidak terima kalau ia dikalahkan. Saat makan di kantin, Claire mengeluh kepada Kamito. Mengapa mereka bisa kalah? Kamito teringat kalau bu guru meminta ia dan Claire untuk mencari anggota baru jika ingin mengikuti pertandingan penari perang. Bu guru juga mengatakan kalau ada yang kurang dengan cara bertarung Kamito. Kemudian Rinslet dan Carol datang menghampiri mereka untuk mam bareng guys. Rinslet mengatakan kalau sekolah kedatangan murid wanita yang sangat cantik dan hebat. Mendengar hal tersebut, Claire menjadi tertarik dengan sosok wanita itu dan hendak mengajaknya bergabung. Tetapi Kamito membisikkan kepada Claire kalau sebenarnya Rinslet ingin bergabung dengan mereka. Namun Claire menolaknya karena mereka tidak akur dan ia cemburu kalau Kamito didekati. Kamito terus memberi pengertian kepada Claire agar Rinslet bergabung dengan mereka. Lalu dengan jutek Claire mengajak Rinslet bergabung, tetapi ia sangat gengsi dan menolaknya. Terjadilah perdebatan di antara kedua gadis manja itu. Tak lama Alice menghampiri Kamito dan mengajaknya bergabung menjadi anggotanya. Kamito menolak karena melihat Claire dan ia tidak ingin si cantik terluka karena kehilangan orang yang disayanginya. Alice pun mengerti dan memberitahukan kalau Bu Capsek mencarinya. Kemudian Kamito pergi menemui Bu Capsek di ruangannya. Nah, mulailah Bu Capsek mengolok-olok Kamito karena ia terlihat amat letoy dari 3 tahun yang lalu. Kamito kesal dengan sikap Bu Capsek yang tidak pernah berubah seperti penyihir.
Bu Kepsek menyindir Kamito yang tidak bisa melupakan Restia selama hidupnya. Kamito marah dan hendak pergi, tetapi dihentikan oleh Bu Kepsek. さっきの対抗試合いいぞ入りたま持ってるさ。まだ昔の女が忘れられないかはい。熱くなるところがますます怪しい Ternyata Kamito hendak diperkenalkan dengan siswa baru di kelasnya. Siswa itu adalah seorang putri kerajaan Ordesia yang bernama Viana Ray Ordesia. Bu Kepsek meminta Kamito dan timnya untuk mengawal Tuan Putri selama di akademi. Putri menghampiri Kamito dan terlihat amat senang saat bertemu dengannya. Sepertinya Kamito tidak mengetahui kalau Putri adalah gadis masa lalu yang mengetahui rahasianya. すみません男性の精霊使いを始め決めてんか。ちょうど彼女に任せたやっぱり覚えてないのねことになった編入生だ編入生。 Scene berpindah kepada Restia yang sedang curcol bareng bersama dengan seorang pria misterius. Pria itu adalah Gio Inzaghi, seorang yang akan menjadi penerus dari Raja Iblis. Restia mengatakan kepada Gio Inzaghi butuh waktu berbulan-bulan untuk membangkitkannya kembali. Lalu Gio Inzaghi mengatakan kepada Restia kalau segel itu bisa dibuka dengan dokumen rahasia yang berada di perpus akademi. Kembali pada Kamito yang langsung memberi hormat karena mengetahui Viana adalah seorang putri. Viana meminta Kamito agar tidak begitu formal karena ia adalah putri yang tidak dianggap. Kemudian Bu Kepsek mengisahkan 4 tahun lalu Dewa Suci segera mencari putri roh kedua untuk menggantikan Rubia dan membantu menenangkan amukan Raja Roh Api. Dan yang terpilih pada saat itu adalah putri mahkota kedua, Putri Viana. Tetapi Putri Viana menolaknya dan mundur dari pencalonan itu. Selanjutnya Putri Viana mengatakan kalau ia telah mundur dari dunia politik sehingga keberadaannya dihapuskan dari keluarga kerajaan. Nah, Bu Kepsek langsung ke intinya dan meminta agar Kamito dan timnya mengawal sang putri. Kamito mendapatkan misi tingkat S dan akan mendapatkan bayaran yang sangat tinggi. Misinya adalah memeriksa gempa bumi yang berada di kota Gad. Terdapat roh militer tipe strategi. Oleh karena itu, Putri akan menyegel roh militer dengan tarian roh agar gempa bumi berhasil dihentikan di kota itu. Bu Kepsek bertanya kepada Kamito, apakah ia akan mengambil misi itu? Kamito mengatakan kalau ia akan bertanya kepada Claire terlebih dahulu. Putri pun terkejut mengetahui Kamito mengenal Claire. Setelah Kamito pergi, Bu Kepsek mendapatkan laporan kalau sekolah kedatangan tamu tak diundang. Kembali kepada Kamito yang sedang kepergok berduaan dengan Viana. Claire sangat marah dan akan membakarnya menjadi abu. Tetapi Viana menghentikannya dan mereka ngobrol di kamar Claire. Kamito meminta Claire untuk menerima Viana di kamarnya. Namun Claire tidak terima dan menentang hal tersebut. Terjadilah pertengkaran antara tuan dan budak yang dihentikan oleh Viana. Viana menantang Claire untuk bertanding dengannya agar bisa memiliki Kamito. Claire langsung memanggil Scarlett untuk bertarung dengan Viana. Kemudian Viana menghentikan adu otot tersebut dan mengatakan akan bertanding dengan cara yang lain. Kedua wanita gemoy itu akan bertanding memasak untuk memperebutkan Kamito. Akan tetapi, kedua gadis manja itu tidak bisa masak dan sama-sama gagal. 様もお前の暗黒物質食ってないから。とても苦いです裏切った Di tempat lain, Gio Inzaghi menyusup ke dalam perpustakaan dan menyerang para penjaga. Lalu Alice menghadang Gio Inzaghi yang hendak mencuri dokumen milik akademi. Alice kewalahan menghadapi roh pemanggil yang terus-terusan menghadangnya. Lalu Claire datang menghadangnya, begitu juga dengan Kamito. Alice meminta pada Claire dan Kamito untuk tidak ikut campur. Tetapi Claire akan tetap membantunya karena berkaitan dengan sekolah. Kamito mempertegas kepada Alice kalau mereka akan membantu temannya yang membutuhkan bantuan. Alice auto baper mendengarkan kata-kata seorang teman.
Lalu Gyo Inzaghi menyapa Kamito, dan hal tersebut membuat sang MC terkejut. Alice mengatakan kalau Gyo Inzaghi pengguna roh yang mampu menyerang dalam jumlah yang banyak. Gyo Inzaghi adalah tipe seorang pengendali ganda dan sangat berbahaya. Gyo Inzaghi mengatakan akan pergi dari perpus karena ia telah mendapatkan dokumen rahasia itu. Gyo Inzaghi tidak ingin repot-repot melawan Kamito and the gang. Namun si Gelis tidak peduli dan memilih mengejar Gyo Inzaghi dan ia disusul oleh Kamito. Alice meminta Kamito untuk berhati-hati karena ia memiliki koleksi roh yang banyak. Kamito mengejar Gyo Inzaghi sampai ke hutan dan mereka bertarung dengan sangat sengit. Gyo Inzaghi mengagumi kekuatan Ren Ashbel yang tidak pernah berubah. Kamito auto terkejut mendengar si misterius mengetahui identitasnya. Lalu Gyo Inzaghi memanggil 3 roh untuk melawan Kamito dan membuatnya terkejut. Dengan songong Gyo Inzaghi menjelaskan kepada Kamito kalau Raja Iblis Sulaiman bisa saja mengendalikan 72 roh sekaligus. Apalagi Gyo Inzaghi mustahil tidak bisa melakukan hal semudah itu. Claire menyerang Gyo Inzaghi dengan roh pemanggil api, tetapi berhasil dihindari. Gyo Inzaghi menodong pedangnya kepada Kamito dan membuat Fianna panik. Fianna melemparkan batu pemanggil roh namun gagal karena ia ketakutan. Saat Gyo Inzaghi hendak menyerang Fianna, tetapi dihentikan Kamito hingga tubuhnya terluka. Claire langsung mendekati Kamito yang terluka karena serangan si pria licik. Tiba-tiba Fianna ketakutan dan pingsan tidak sadarkan diri. Tak lama bala bantuan sekolah tiba di hutan, sehingga membuat si penerus Raja Iblis cabut dari hutan. Si diperlihatkan kepada kejadian 4 tahun silam. Fianna menghadang seorang Rubia Elstein sehingga sihirnya menghilang. Fianna terlihat amat trauma melihat pengguna sihir api itu sehingga ketakutan. Ternyata Fianna hanya bermimpi buruk dan kembali sadar. Kemudian Kamito menyapa putri Fianna di kamarnya dan hendak melihat keadaannya setelah insiden tadi malam. Fianna pun telah kembali pulih seperti sedia kala. Lalu Kamito ingin bertanya kepada Fianna, tetapi ia tidak ingin Claire mengetahuinya. Namun Claire menangkap basah Kamito dan Fianna ngobrol berduaan tanpa dirinya. Kemudian Kamito menggendong Fianna dan membawanya pergi ke hutan. Sementara di tempat lain, Rinslet dan Carol melihat Kamito berduaan dengan murid baru. Hal tersebut membuat Rinslet galau dan cemburu. Tak lama Rinslet melihat Claire jalan sendirian sambil mengomel gak jelas. Ternyata Claire marah kepada Kamito karena ia menyukai gadis semelehoy, sementara si Eneng terlihat biasa saja. Lalu Rinslet menyapanya dan hendak memberikan saran agar Claire terlihat semelehoy. Awalnya Claire tidak percaya, tetapi ia penasaran tips apa yang hendak diberikan oleh Rinslet. Berpindah pada Kamito yang sedang jalan-jalan di hutan bersama Fianna. Kamito langsung to the point bertanya kepada Fianna. Kenapa ia mengetahui identitasnya sebagai Ren Ashbel? Fianna memberikan 3 petunjuk kepada Kamito, tetapi ia tidak bisa menjawabnya. Terakhir, Kamito mengingat gadis yang bertemu di hutan dengannya 3 tahun lalu. Setelah itu, Kamito bertanya, apa tujuan Fianna masuk sekolah mereka? Fianna menjelaskan kalau ia menginginkan Kamito masuk ke dalam timnya mengikuti kompetisi penari pedang. Fianna menjelaskan kalau ia menginginkan Kamito masuk ke dalam timnya mengikuti kompetisi penari pedang, karena Fianna ingin mengembalikan kedudukannya sebagai tuan putri. Berpindah pada Claire dan Rinslet yang sedang serius berdiskusi. Rinslet memberikan pilihan pada Claire jika ingin mengetahui rahasia menjadi semelihui. Lalu Claire bertanya, apa syarat yang diinginkan Rinslet? Rinslet mengatakan kalau ia ingin ikut dalam misi mengawal Tuan Putri. Pada awalnya Claire menolak, tetapi karena ingin menjadi semelihui, maka Rinslet diizinkan bergabung dalam misi. Kembali kepada Kamito yang tertangkap basah oleh Alice sedang berduaan dengan Fianna.
Alice murka melihat Kamito selalu berada di dekat wanita gemuy. Lalu Kamito mencoba menjelaskan salah paham itu. あ、いや、俺たち。知らんこのフラチ団長ってしまうのよそんなことはない学院には不純異性行為を禁止する Namun adegan itu terhenti karena kedua teman Alice memintanya untuk bergegas. Ternyata Alice diberi misi pergi ke kota pertambangan untuk mengejar pencuri dokumen rahasia. Sebagai ketua, maka Alice bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik kesatria. Kamito mengajak Alice untuk pergi bersama karena mereka searah. Tetapi Alice menolaknya. Keesokan harinya, Kamito and the gang tiba di kota pertambangan dan tempat itu terlihat amat seram. Fiana selalu nempel di dekat Kamito dan membuat kedua eneng amat gondok. Lalu mereka masuk ke dalam gua dan melihat altar berada di sana. Fiana mengatakan kepada teman-temannya kalau altar tersebut baru digunakan oleh orang lain. Sepertinya ada seseorang yang telah melakukan ritual pelepasan di tempat itu. Tak lama terjadi gempa di dalam gua. Kamito mengatakan kalau ada seseorang yang sedang bertarung. Ternyata Alice sedang bertarung dengan Gyo Inzagi di gua tersebut. Alice terlihat sudah babak belur melawan Gyo Inzagi dan menggunakan sihir roh pembalik. Lalu Kamito dan yang lainnya datang hendak membantu Alice. Namun si jahat mengeluarkan sihir roh beracun, sehingga Kamito dan yang lainnya merasakan efek dari udara beracun itu. Kamito heran mengapa si pria jahat itu tidak terkena efek racun sama sekali. Setelah memperhatikan gerakan Gyo Inzagi, barulah Kamito sadar kalau tubuhnya dikelilingi pusara angin. Lalu Alice memanggil roh angin untuk menebas racun itu dan berhasil. Kamito menghadang Gyo Inzagi dengan pedangnya dan mereka saling menyerang. Kamito bertanya kepada Gyo Inzagi, apa tujuan sebenarnya untuk mengacau? てめえに俺を倒すことは不可能だ。私とあんたで奴を追い詰めるわよリンスレット Gyo Inzagi menjelaskan kalau ia hendak mengetahui siapa penerus Raja Iblis sebenarnya. Di tempat lain, Restia tertawa sinis di dalam gua dan dia ingin mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi penerus Raja Iblis. 傾斜であることを証明する。 Kembali pada pertarungan, Kamito terlihat kesal dengan pemikiran Gyo Inzagi yang amat aneh mengenai mitos. Kamito menghajarnya hingga pedang Gladius patah dan terjadi berulang kali. Namun Gyo Inzagi berhasil bangkit dan membalas serangan mereka dengan sihir elemen roh yang tidak terhitung jumlahnya. Claire, Rinslet, Alice, dan Fiana telah tumbang, sementara Kamito telah kehabisan energi untuk bertarung. こういうことだ。グラディウス。無駄だ。 Kemudian Gyo Inzagi mengatakan kelemahan terbesar Kamito adalah mengkhawatirkan rekan-rekannya. Oleh karena itu, Kamito tidak fokus bertarung dan membuatnya menjadi seperti pria yang letoy. Lalu Fiana maju menyerang Gyo Inzagi dengan teknik andalan kerajaan Ordesia, yaitu batu darah. Gua tersebut runtuh dan menimpa Gyo Inzagi, tetapi ia berhasil kabur. Setelah itu Fiana menceritakan rahasianya kepada Claire dan yang lainnya. Kalau Fiana tidak memiliki kontrak roh dan kehilangan kekuatannya. Yang tersisa hanyalah batu darah yang menjadi teknik andalannya sekarang ini. Claire mengatakan akan menerima Fiana meski memiliki kekurangan. Selanjutnya Kamito mengajak kawan-kawan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi Alice dan teman-temannya serta Rinslet terluka dan tidak mampu melanjutkan perjalanan. Lalu Kamito bertanya, di mana letak kuil yang asli sebenarnya? S mengatakan kalau ia mengetahui letak kuil tersebut. Karena dahulu sebelum S tersegel, ia sering melewati gua itu. Alice pun meminta Kamito untuk segera pergi melanjutkan misi.
Kamito dan yang lainnya melanjutkan perjalanan yang dipimpin S. Tak lama mereka tiba di kuil altar suci. S dan lainnya melihat sihir elemental berada di dinding kuil. S membaca mantra ritual agar pintu altar terbuka dan mereka masuk ke dalam. Kamito pun memuji kepintaran S sehingga membuat si bocil senang. Kemudian Viana akan memurnikan dirinya bersama Claire yang juga ikut-ikutan. Sementara Kamito dan S menjaga pintu gerbang sebelum ritual dimulai. Saat berjaga di luar, Kamito dan S curcol mengenai Gyo Inzagi. Menurut Kamito, kalau Gyo Inzagi bukanlah penerus dari Raja Iblis karena ia terlihat aneh. S mengatakan kalau Gyo Inzagi memang bukanlah penerus Raja Iblis, melainkan penjahat. Sedangkan Kamito adalah penerus Raja Iblis sesungguhnya. Tiba-tiba nongol Gyo Inzagi di depan gerbang altar dan disambut oleh Kamito. Setelah bertarung, Kamito baru menyadari kalau Gyo Inzagi adalah pengguna batu roh. Dan dia tidak memiliki kontrak dengan roh sama sekali. Kemudian tanpa basa-basi, Gyo Inzagi menyerang tubuh Kamito hingga terluka. Namun sayang, Gyo Inzagi melupakan kalau Kamito memiliki rekan bernama Tim Scarlet. Setelah serangan Claire, maka Viana memulai ritual tarian rohnya, hingga tubuh Gyo Inzagi tidak berdaya menerima serangan. Kemudian Restia datang memberikan kekuatan kepada Gyo Inzagi agar membangkitkan kekuatan di dalam diri Kamito. Kamito bertanya, kenapa Restia berbuat sejauh itu? Restia mengatakan ia melakukannya demi seseorang dan Kamito akan mengetahuinya. Lalu Restia pergi, sementara tim Scarlet bekerja sama melawan Gyo Inzagi. Viana mengeluarkan kekuatan batu darah dan bertransformasi menjadi Transformer, lalu menyerang Gyo Inzagi hingga KO. Keesokan harinya, Kamito terbangun dari tidurnya dan melihat sosok Viana di dekatnya. Kemudian Claire melihat adegan itu dan akan memanggang kedua sejoli itu. Keesokan harinya, Claire dan Viana sibuk membuat coklat untuk diberikan pada Kamito. Karena hari Valentine telah tiba, maka kedua gadis manja itu hendak memberikannya kepada orang yang disukai. Saat Kamito bangun, ia melihat kedua gadis manja itu sibuk memasak makanan di dapur dan menghampirinya. Claire menawarkan coklat gosong kepada Kamito, dan sepertinya ia tidak mau memakannya. Begitu juga dengan Viana, yang meminta Kamito mencicipi coklatnya. Namun S tak mau kalah dari Claire dan Viana, sehingga ikut-ikutan membuat coklat untuk Kamito. Tak lama, Alice mendatangi kamar Kamito karena mendengar ribut-ribut. Dan Alice melihat S sangat seksi, membuatnya curiga kepada Kamito yang nakal. Lalu Alice menyerang Kamito dengan brutal, padahal dia berusaha menjelaskan kejadiannya. Berpindah kepada ruangan kepala sekolah. Bu guru melaporkan kepada Kepsek kalau terjadi perdagangan ilegal di kota yang sangat marak, sehingga meresahkan sekolah. Belum lagi tarian pedang akan segera dimulai dalam waktu yang dekat. Bu guru curiga kalau pedagang menjual serbuk pada murid-murid di akademi. Lalu Kepsek meminta bu guru untuk memperhatikan para kesatria agar memperketat keamanan sekolah. Kemudian Bu Guru menyampaikan kepada Kepsek kalau Velsaria Eva akan kembali ke sekolah. Eva berhasil menjinakkan roh kelas iblis hanya dalam beberapa minggu. Saat di sekolah, tim Scarlet bertanding melawan tim lain untuk latihan sebelum menuju kompetisi tarian pedang. Kamito melawan para siswa yang berada di hutan dan berhasil menang. Begitu juga dengan Claire yang berhasil membalaskan kekalahannya tempo hari. Lalu Viana diserang monster air dan berhasil melawannya dengan roh pemanggil Adamante.
Setelah itu Claire dan yang lainnya menang berturut-turut sehingga mereka hendak merayakannya. Claire mengajak teman-temannya makan bersama saat di koridor. Tetapi kedua senior datang mengolok-olok Claire sehingga membuatnya emosi. Lalu Rinslet datang membela Claire sehingga para senior pergi begitu saja. Rinslet mengatakan akan mentraktir Claire dan yang lainnya makan di restoran mewah sebagai perayaan. Namun kami itu harus mengikuti kelas tambahan edukasi sehingga tidak bisa ikut. Kemudian, Claire mengundurkan jam perayaannya saat jam makan siang sehingga semuanya bisa hadir. Selanjutnya kami itu pergi ke kelas untuk mengikuti pelajaran tambahan dan melihat Alice berada di sana. Kami itu menyapa Alice dan bertanya kenapa ia mengikuti kelas tambahan. Alice menerangkan kalau ia mengikutinya karena selama ini sibuk dengan pekerjaannya mengamankan sekolah. Alice terlihat sibuk menghafal pelajaran dan ia terlihat kewalahan. Lalu kami itu mengajari Alice memakai cara cepat sehingga ia faham. Alice pun auto baper dan menanyakan agenda kami itu setelah selesai belajar. Kami itu mengatakan kalau siang hari ini ia telah memiliki janji bersama teman-teman yang lainnya. Tetapi kalau sore hari, kami tuh bersedia mengajari Alice karena ia memiliki waktu yang luang. Sang kesatria wanita pun auto senang karena mendapatkan perhatian dari kami tuh. Setelah jam pelajaran, kami tuh and the gang pergi ke kota untuk merayakan kemenangan mereka saat latihan tanding. Saat di perjalanan, para wanita sibuk memperebutkan agar mereka bisa bergandengan tangan dengan kami tuh. Tetapi karena gengsi, maka Carol yang jadi pemenangnya, sehingga membuat Rinslet dan Viana cemburu. Berbeda dengan Claire yang sibuk memandangi kalung di sebuah toko aksesoris. Kemudian kami tuh menghampiri Claire saat memandangi kalung itu. Namun Claire langsung pergi seolah tidak terjadi apapun, dan kami tuh bingung melihat tingkahnya. Rinslet mengatakan kepada kami tuh kalau besok adalah ulang tahun Claire, mungkin ia menginginkan sesuatu benda. Lalu Rinslet melihat wajah kami tuh yang begitu serius memandangi kalung yang berada di toko itu. Setelahnya mereka tiba di restoran dan memesan makanan. Kemudian Es memesan es krim berukuran jumbo dan kami tuh mengizinkannya. Para gadis manja cemburu melihat kami tuh selalu memanjakan Es dan menuruti kemauannya. Tiba-tiba kami tuh melihat Alice sedang berjalan di luar kafe dan hendak memanggilnya. Namun Claire marah karena kami tuh selalu peduli kepada wanita lain dan Alice adalah rival mereka di festival penari pedang. Terjadilah adu mulut antara Claire dan kami tuh saat makan di kafe. Selesai merayakan kemenangan tim Scarlet, kami tuh menunggu Alice di taman untuk mengajaknya belajar di perpustakaan. Tetapi Alice dengan wajah malu-malunya meminta kami tuh agar belajar di kamarnya. Lalu kami tuh pergi ke kamar Alice untuk mengajarinya mata pelajaran yang tertinggal. Namun Alice bertingkah aneh dan menggunakan gaun pelayan untuk mencari perhatian kami tuh. Alice juga memasakkan makanan untuk kami tuh sebagai pelayannya. Alice mengatakan kalau ia ingin berterima kasih kepada kami tuh karena bantuannya selama ini. Saat kami tuh memakan masakan Alice yang enak, ia memuji si gelis dan mengatakan kalau Alice sangat cocok dijadikan istri. Lagi dan lagi Alice auto baper mendengarkan pujaan hatinya memujinya dan ia mulai menyuapi kami tuh sebagai pelayan idaman. Setelah adegan balas budi, Alice mengajak kami tuh nongkrong di taman sambil col-col. Alice menceritakan kepada kami tuh kalau ia sekamar dengan kakaknya yang bernama Velsaria Eva. Dan dalam beberapa hari akan kembali ke sekolah setelah menyelesaikan misi. Kami tuh langsung teringat kalau Eva akan menjadi lawan tanding mereka sebelum mengikuti festival tarian pedang. Kemudian Alice mengajak kami tuh untuk bergabung kepada tim Siplit karena mereka kekurangan kesatria. Karena melihat wajah Alice yang bersedih, kami tuh pun mengatakan akan bergabung. Setelah itu kami tuh kembali ke kamar Claire dan melihatnya membuat coklat. Kami tuh menghampiri Claire yang sedang sibuk memasak di dapur. Lalu Claire bertanya, kemana saja kami tuh pergi dan mengapa tidak pamit kepadanya.
Kamito mengatakan ia pergi ke kamar Alice dan ia dimasakkan makanan yang enak olehnya. Claire langsung mengomel seperti bocah kepada Kamito. Claire bertanya, apakah Kamito diajak masuk kelompok siplit? Kamito menjawab kalau ia menerima tawaran Alice karena berutang budi kepadanya. Mendengar penjelasan Kamito, Claire auto mewek dan kesal karena sang pujaan hatinya telah selingkuh. Claire cemburu buta dan mengomel kepada Kamito karena menerima ajakan si Alice. Claire juga mengusir Kamito untuk pergi dari kamarnya karena ia amat kesal. Lalu si Eneng mewek di kamar sambil mengeluh kalau Kamito telah melupakan janjinya. Tak lama, Fiona menghampiri Claire yang lagi ngambek seperti bocah. Kirai yo, anna yatsu. Atashi baka mitai. Keesokan harinya, Kamito mengikuti upacara siplit dan mereka akan melakukan misi mengamankan para siswi di kota. Kemudian datang sosok wanita kesatria angkuh bernama Eva, kakak dari si Alice. Eva mengolok-ngolok Alice di depan rekan-rekannya sehingga membuatnya marah. Lalu Eva menyerang tempat itu dan melihat siswa yang bertahan dari serangannya. Eva lalu mengajak siswi yang lumayan tangguh untuk menjadi anggotanya. Dan Eva juga mengajak Kamito bergabung dengannya. Tetapi Kamito dengan refleks cepat menolak ajakan Eva karena ia telah bergabung dengan tim Scarlet. Kisama to Kisama, それからそこの2人、グレイワース教の推薦で編入してきたという。チームに参加させてください。俺は姫工場様のチームなんでな。 Setelah itu, Kamito dan Alice berpatroli di kota untuk menjaga keamanan para siswi. Lalu mereka makan bersama, begitu juga dengan S. Tetapi tiba-tiba S kembali ke wujud aslinya. Kemudian Kamito melihat Scarlet berada di taman dan mengikutinya pergi. Ternyata Scarlet tersesat dan bertemu dengan Claire saat di kota. Tadinya Claire hendak berdamai dengan pujaan hatinya. Tetapi gagal karena Kamito terus menyinggung tentang Alice. Lagi dan lagi si Eneng auto mewek dan pergi meninggalkan Kamito. あいつらは姉様のことを散々侮辱したわ。仲良くなれるんじゃないか。何言ってんのあんた。仲良くしてればいいじゃない。もういいわよバカ。勝手にしなさいよ。さっきからエリスエリスって。あんたは私の。 Di sisi lain, seorang wanita meminta kedua siswi menyerang Claire yang lagi patah hati. Wanita elf itu memprovokasi agar kedua siswi membalaskan dendam mereka kepada Claire. Kemudian tanpa sadar Claire telah tiba di hutan karena ia dalam keadaan yang kesal. Claire kecewa padahal ia hari ini ulang tahun dan semuanya kacau karena Kamito. Claire mengatakan akan mencari kekuatan sendiri untuk bertemu dengan Rubia Elstein dan menanyakan alasannya berkhianat. Lalu seorang wanita elf menyapa Claire yang lagi ngoceh-ngoceh sendiri di hutan. Berpindah pada Alice yang sedang kesemsem dengan pujaan hatinya dan memegang tangan Kamito sambil berjalan. Lalu Alice melihat gaun indah di toko dan merasa kalau ia tidak pantas untuk memakainya. Tetapi Kamito mengatakan kalau kesatria juga punya sisi feminim dan tidak ada salahnya Alice untuk mencobanya. Kemudian Alice teringat dengan sosok Eva yang sangat dikaguminya dari kecil. Namun semuanya telah berubah karena Eva terobsesi untuk memiliki kekuatan yang overpower. Alice menduga kalau kakaknya dendam dengan Ren Ashbel saat mengalahkannya 3 tahun yang lalu. Lalu ekspresi wajah Kamito berubah drastis karena Ren Ashbel tidak semulia yang difikirkan orang-orang. Tetapi Alice mengatakan dengan lantang kepada Kamito kalau ia sangat mengagumi tarian Ren Ashbel yang indah. Setelah mendengar pujian Alice, Kamito menjadi lega. Kemudian Kamito meminta Alice untuk menemaninya membeli sesuatu di toko. Kembali kepada Claire yang sedang disandra wanita elf. Claire bertanya, apakah wanita elf seorang penjual segel terkutuk? Wanita itu mengatakan kalau ia akan memberikan kekuatan kepada Claire jika ia membutuhkannya. Namun Claire teringat kepada Kamito yang memintanya untuk tidak menerima kekuatan aneh. Claire bangkit dan menyerang wanita elf dengan roh pemanggil api.
Setelah itu Claire berhasil menghindari serangannya dan pergi ke kota. Claire melihat Kamito terluka karena bertarung dengan roh kegelapan. Claire membantu Kamito dan Alice untuk menyerang monster itu. Namun Eva datang menghancurkan monster kegelapan dengan sekali serang. Tindakan Eva melawan monster kegelapan membuat para warga terkena efeknya, sehingga membuat Kamito amat marah. Kamito hendak menyerang Eva, tetapi ia terluka dan pingsan. Keesokan harinya, Kamito sadarkan diri dan melihat coklat di saku seragam sekolahnya. Kamito memakan coklat buatan Claire dan ternyata rasanya enak. Kemudian Claire masuk ke kamar dan melihat Kamito telah sadarkan diri. Kamito memuji coklat Claire dan memberikan kalung sebagai hadiah ulang tahunnya. Lalu Kamito menjelaskan kalau ia menerima upah dari Alice untuk membelikan hadiah buat Claire. Hingga akhirnya dua sejoli telah berdamai dan mereka berdua auto baper. Tetapi adegan romantis berhenti karena Viana memberikan kabar kalau lawan mereka di festival penari pedang adalah tim Eva. Tak lama Rinslet datang menawarkan dirinya agar membantu tim Scarlet. Kamito pun memohon agar Rinslet membantu tim mereka karena ia membutuhkan kekuatan si pemanah. Kemudian Claire mengizinkan Rinslet bergabung dengan timnya. Lalu Claire juga mengajak Alice bergabung untuk melawan kakaknya di pertandingan. Alice pun menyetujuinya dan mereka telah menjadi satu tim. Berpindah pada tempat lain, wanita elf mendatangi Eva yang sedang termenung. Eva menolak menjadi bahan eksperimen wanita elf dan dia tidak mau terlibat dengannya. Tetapi wanita elf tidak mau melepaskan kesempatan berharga dengan eksperimen barunya, yaitu jantung Eva. Kembali pada Kamito yang sedang mencari udara segar dan bertemu Alice. Kamito mengatakan senang saat Alice bergabung dengan timnya. Kamito juga mengatakan kalau mereka akan memenangkan pertarungan melawan Eva besok hari. Keesokan harinya, tibalah saat kompetisi tim Scarlet sedang berembuk untuk menyerang Eva. Kamito tidak diizinkan Claire mengikuti pertandingan karena ia sedang cedera. Tetapi rencana mereka dihentikan Eva yang telah berubah menjadi Transformer. Claire dan lainnya terkejut karena Eva hanya sendiri dan tidak bersama timnya. Eva mengatakan kalau ia tidak memerlukan tim karena akan menjadi penghalang saja. Roh pemanggil Eva adalah Dreadnought dan ia menyerang para anggota Scarlet. Kemudian Claire mengajak kawan-kawannya melakukan serangan kolaborasi sehingga Eva jatuh ke tanah. Eva berhasil bangkit dan menyerang Scarlet. Tetapi Claire dan yang lainnya melakukan serangan sekali lagi sehingga Eva kewalahan. Namun Eva kembali bangkit karena ia sangat OP dan akan melakukan serangan balasan. Claire memimpin tim Scarlet untuk menyerang Eva dengan taktik andalannya. Dan benar saja, Eva berhasil tumbang dengan serangan mematikan tim Scarlet. Dari kursi penonton Kamito menyadari karisma Claire yang mampu memimpin tim Scarlet dan hal itu membuatnya sangat senang. Namun, batin Eva menolak kekalahannya sehingga dirinya dikuasai roh kegelapan. Eva menjadi sosok kesatria yang lebih kuat karena kekuatan kegelapan yang merasuki tubuhnya. Saat Claire and the gang menghadang serangan jahat Eva, mereka terperangkap kekuatannya. Eva menghisap energi suci Claire dan yang lainnya sehingga mereka tidak bisa bergerak lagi. Alice berjuang mengalahkan Eva untuk menyelamatkan teman-temannya. Tapi apalah daya, Alice tidak mampu melawan kekuatan terkutuk itu dan ikut terjerat bersama teman-teman yang lainnya. Saat tim Scarlet terpojok, Kamito datang membantu dan melepaskan belenggu roh kejahatan dari tubuh teman-temannya.
Kemudian Kamito melawan Eva sendirian menggunakan elemental pedang Raja Iblis dan memotong tubuh robotnya. Kamito melakukan aksinya sama seperti gerakan Ren Ashbel yang dikagumi para wanita. Nah, aksi tersebut membuat tim Scarlet menyadari kalau gerakan Kamito sama persis dengan gerakan Ren Ashbel saat melawan Eva. Singkat cerita, Eva berhasil dikalahkan Kamito bersama timnya, dan ia pun kembali sadar. Sedangkan Restia menunggu kekuatan Kamito yang sebenarnya bangkit, maka ia akan melawannya. Lalu wanita elf kecewa saat mengetahui eksperimennya telah gagal. Ternyata wanita elf bernama Vivian Melosa, mantan murid si penyihir senja, kepala sekolah dijuluki penyihir senja oleh murid-muridnya di akademi. Bu Kepsek menyapa Vivian yang hendak mencelakai murid-muridnya. Lalu Bu Kepsek memberikan hukuman kepada Vivian sehingga ia tewas mengenaskan. Dari atas pohon Restia memperhatikan adegan tersebut dan dia langsung pergi saat Bu Kepsek melihatnya. Setelah pertarungan selesai, tim Scarlet menjadi regu ketiga untuk mengikuti festival tarian pedang mewakili sekolah. Lalu mereka merayakan keberhasilannya di kamar Rinslet. Rinslet membuatkan banyak coklat untuk dimakan teman-temannya, terutama mangsa utamanya, yaitu sang MC kita. Viana tidak tinggal diam dan langsung nempel kepada Kamito. Sedangkan Alice memakai gaun cantik untuk menghadiri perayaan itu. Sementara Claire mengamuk karena Kamito digoda oleh gadis-gadis yang nakal. Keesokan harinya, tim Scarlet akan berangkat menuju festival tarian pedang bersama-sama. Kamito tidak menyangka kalau ia akan mengikuti festival tarian pedang sekali lagi. Sementara Claire merasa amat senang bisa bertemu dengan Kamito. Dan ceritanya pun berakhir sampai di sini. Bagaimana menurut kalian guys? Seru banget kan cerita dari si Kamito ini? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. By the way, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah setia nemenin Ratu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subrek ya. Bye-bye.